Halo semua, gue Nugi. Di YouTube channel ini gue membahas tentang tutorial Excel. Nah, untuk video kali ini, gue buat untuk kalian yang sama sekali belum pernah menggunakan Excel. Jadi, gue akan bahas dari awal sampai mungkin yang ke tingkat lebih advance ya. Jadi, gue akan buat beberapa video. Untuk video ini, gue akan bahas dulu dari awal. Gue akan bahas tentang overview Excel seperti apa, versi-versi Excel seperti apa, dan istilah-istilah yang harus kalian ketahui saat menggunakan Excel. Oke, di sini gue udah buka satu workbook, jadi file Excel itu disebutnya workbook. Nah, secara default, karena ini namanya workbook, jadi kalau kalian buka Excel, kalian bisa lihat di sini namanya book 1. Jadi kalau kalian buka workbook lain tanpa menge-save ini, nanti akan muncul book 2, book 3, dan seterusnya. Jadi ada default namanya saat kalian membuka pertama kali Excel. Oke, untuk versi Excel itu sudah banyak banget teman-teman. Sekarang itu versi terbaru ada 365 dan 2024. Kenapa ada dua? Untuk Microsoft Excel 2024 itu kalian sifatnya beli ya, jadi bukan subscribe. Jadi ada beli ada subscribe. Bedanya adalah kalau kalian beli kalau kalian beli Microsoft Excel 2024, kalian cuma dapat update update dari 2024 sampai ke bawah. Jadi kalau ada versi baru, tentunya kalian nggak dapat update. Nah, beda halnya kalau kalian subscribe 365. Jadi karena sifatnya subscription, jadi kalau ada update terbaru, kalian akan langsung dapat. Jadi nggak perlu, mungkin sekarang dari 2025 ya. Contohnya mungkin nanti ada eh, Microsoft Excel 2026 misalnya. Nah, kalian nggak perlu nunggu ada versi baru untuk mendapatkan upgrade terbaru dari Excel. Karena 365 ini, begitu ada upgrade baru, kalian akan langsung dapat. Oke, itu dari versi. Nah, kalau kalian boleh lihat versinya, kalian bisa klik file di sini, kemudian di bagian account. Nah, di sini ada license yang kalian punya. Biasanya secara defaultnya, kalau kalian beli PC atau laptop, ada Windows bawaan seperti punya gua. Sorry, ada Microsoft bawaan. Nah, di sini gua punya Microsoft dari 2021. Ini bawaan dari PC yang gua gunakan. Kemudian gue subscribe 365. Oke, alasan gue subscribe karena tadi. Karena kalau pakai 365, gue lebih bisa dapat update terbaru dari Excel. Dari Microsoft-nya maksudnya, dari Microsoft Office-nya. Oke, sekarang kita balik lagi ke tampilan tadi. Ini adalah overview dari Microsoft Excel. Nah, jadi di atasnya ini disebutnya ribbon. Oke, dalam ribbon ini ada menu bar, ada home, insert, sampai help. Kemudian di isinya ada beberapa grup seperti ini. Di grouping berdasarkan fungsi dari perintahnya. Jadi kalau teman-teman lihat icon-icon ini disebutnya perintah atau comments. Oke, nah untuk kalau teman-teman mau menambahkan, itu juga bisa. Jadi kita bisa customize pita atau ribbon ini. Caranya adalah kalian bisa ke salah satu menu, kemudian klik kanan, pilih customize the ribbon. Oke, di sini ada dua tab ya. Ini ada comments-nya, di sini ada ribbon-nya. Kita pilih all comments. Oke, jadi ini adalah semua comments yang bisa kalian akses di Excel. Kemudian ini adalah tab-nya. Jadi home, insert page layout, ini tab. Kalau yang di bawahnya clipboard font alignment itu group. Oke, kalian bisa menambahkan ke grup baru. Oke, di sini gue buat misalnya color. Nah, ini grup baru yang gue buat dalam tanda kurung custom karena ini grup baru yang gue buat. Kalau ini adalah grup-grup yang defaultnya sudah ditentukan sama Excel. Apakah kita bisa memasukkan perintah lain ke sini? Nggak bisa. Jadi kalau kalian mau menambahkan perintah baru di ribbon kalian, kalian bisa buat grup, contohnya seperti ini. Di bagian insert mungkin ya, gue tambahin lagi new group. Oke, sorry, kita klik dulu. Kemudian gue tambahin new group di sini. Oke. Nah, di sini udah ada grup barunya. Kemudian kita rename. Mungkin kita tulis aja custom. Oke. Kita ada grup custom.
Contohnya gue mau input misalnya kita pakai perintah acak aja ya, misalnya add ins di sini. Oke, terus misalnya ada append query misalnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke. Nah, kalau kalian mau reset, kalian tinggal klik ini. Yes. Oke, nah tadi yang gua input itu udah hilang. Udah gua reset kembali ke awal. Oke, seperti itu ya. Kalian tinggal klik, kemudian klik add. Nanti dia pindah ke ribbon. Nanti dia akan pindah ke ribbon yang sudah kalian buat. Nah, kalau kalian mau buat menu baru, klik new tab. Jadi nanti ada menu baru. Nah, sebenarnya yang disediakan Excel itu tidak hanya menu-menu yang muncul tadi. Ada menu yang sudah dibuat tapi tidak dimunculkan. Itu ada draw, ini udah ke checklist. Misalnya ini nggak ke checklist ya, teman-teman. Defaultnya ini nggak ke checklist. Kemudian ada developer. Nah, kalau kalian pernah dengar istilah macros, VBA, dan yang lainnya itu ada di developer. Jadi developer ini fungsi lanjutan dari Microsoft Excel. Oke, kita cancel dulu. Kita kembali lagi ke sini. Ini menu-menu dasar yang oke, setelah kita ke ribbon, kita ke bawah ke tempat kita menginput data. Untuk Excel sendiri, tempat penginputan datanya itu seperti table ya, teman-teman. Mungkin udah pada tahu ya. Bentuknya table seperti ini. Kemudian ada kolom dan juga baris. Kalau kolom itu ditandain dengan huruf, jadi A sampai seterusnya itu disebut kolom. Kemudian nomor urut 1 sampai seterusnya itu disebut baris. Jadi sheet ini terdiri dari kolom dan baris yang kita bisa input bebas di kolom dan baris yang mana aja. Nah, saat kita menginputnya, kita harus klik dulu. Artinya kita mengaktifkan kolom dan barisnya. Nah, untuk kolom dan baris, itu disebutnya sel. Jadi kalau misalnya kita klik seperti ini, itu dinamakan sel I4. Karena ini ada di baris keempat, kolom I, jadi I4. Kalau gue klik seperti ini sel E2, karena ada di kolom E dan juga di baris 2. Oke, jadi kalau nah kalau misalnya seperti ini, kita nggak aktif, kita blok dan aktifkan banyak sel, ini disebutnya range. Jadi bukan lagi sel ya teman-teman, karena ini banyak. Untuk pembacaan range-nya, itu kita mulai dari sel yang paling pertama, yaitu C2. Kemudian ke H2, H11, sorry, ke H11. Jadi C2 sampai H11. Jadi kalau gue blok seperti ini adalah range K2 sampai dengan N13. Jadi kita baca di sel pertama, yang di kiri atas, kemudian sel paling akhir yang di kanan bawah. Pembacaannya seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini di bawahnya, lagi ini adalah sheet. Nah, jadi sebuah buku tentunya ada lembaran. Konsepnya mungkin hampir sama seperti itu ya. Jadi ada bukunya, ada lembarannya. Nah, defaultnya ini cuma sheet 1 biasanya. Kalau kalian mau menambahkan, kalian tinggal klik seperti ini. Akan bertambah sheet 3, sheet 4, dan seterusnya. Nah, ini sheet 2. Gua sempat input data. Di sini gue input dari sel A1 sampai E11. Oke, kalau kalian mau pindahkan sheetnya, kalian bisa klik dan geser seperti ini. Oke, kalau kalian mau rename sheetnya, misalnya di sini, mau gue ganti, kalian bisa langsung klik 2 kali seperti ini. Oke, bisa kalian ganti misalnya halaman 1. Oke, kemudian di sini, kalian bisa klik 2 kali, kemudian halaman 2. Atau kalian juga bisa klik kanan, kemudian rename. Nah, halaman 3. Oke, nah kalau kalian mau menghapus sheetnya, kalian tinggal klik kanan, kemudian delete. Oke, rename dan delete. Kita belajar ini dulu ya, teman-teman, rename dan delete. Jadi kalau rename, kalian bisa mengganti nama sheetnya. Kalau delete, kalian bisa menghapus sheetnya. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian atas lagi.
Nah, di sini ada berbagai macam perintah ya. Dari ribbon ini ada home, insert, draw, back layout. Ini semua ada berbagai macam perintah. Nanti kita akan pelajari. Oke, mungkin perintah awal di sini ada di bagian font, tempat kita mengatur font dari data yang kita input. Jadi gue udah input beberapa data di halaman 2, sheet halaman 2, yang gue input dari range A1 sampai dengan E11. Oke, sekarang gue pilih range A1 sampai E2, A1 sampai E1. Oke, di sini gue ganti. Nah, ini untuk mengganti fontnya. Jadi kolom di sini yang ada di font, di grup font, kemudian ada tulisan atas naro ini adalah jenis fontnya. Jadi kalau kalian mau mengganti, tinggal klik seperti ini. Contohnya gue ganti jadi Atlam. Kemudian gue ganti jadi Honey misalnya. Oke, ini akan berubah. Nah, seperti yang gue bilang tadi, kalau kita mengklik seperti ini, berarti kita mengaktifkan selnya. Oke, jadi kalau klik seperti ini, gue mengaktifkan sel A1 sampai E1 yang bisa diubah. Jadi kalau diaktifkan, artinya segala perubahan yang akan kita lakukan di Excel itu akan terjadi di sel aktif. Jadi sel yang lainnya yang nggak gue blok, yang nggak gue aktifkan, itu nggak ada terjadi perubahan. Kecuali kalau misalnya gue blok seperti ini, gue ganti misalnya jadi agensi FB. Oke, semua baru berubah ya. Karena gue mengaktifkan semua sel dari data yang gue input. Oke, di sebelahnya ini ada font. Nah, di sini untuk ada ukuran font ya. Jadi kalau kalian mau mengatur ukuran fontnya bisa dari sebelah sini. Menu lainnya atau formatting lainnya bisa kalian akses nanti di jendela format cell yang akan gue bahas di video selanjutnya. Nah, jendela format cell ini itu memungkinkan kalian mengubah bentuk dan tampilan dari data yang kalian input di sheet ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.